Teman-teman, sekarang lagi mencoba mobil yang cukup fenomenal ketika pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah Innova Zenix. Tapi bukan sembarangan Zenix, teman-teman. Karena kalau teman-teman pengen beli Zenix, mobil inilah yang paling affordable, alias yang paling murah harganya, yaitu tipe G bensin. Dan saat ini sudah ada versi bekasnya atau versi secondnya yang bisa teman-teman semua bawa pulang di belanja mobil. Dan kira-kira dengan uang yang cukup mahal ya, walaupun ini tipe terendah, apa saja yang diberikan dan apa saja yang ditawarkan dari sebuah Innova Zenix tipe G bensin tahun 2023 ini. Jadi langsung aja kita ke depan buat saya ceritain apa saja yang ditawarkan dari sebuah Innova Zenix tipe G bensin tahun 2023. Let's go, kita mulai reviewnya. Yap, ini dia teman-teman, salah satu mobil yang mungkin menjadi perbincangan hangat di akhir 2022 kemarin. Dan saat ini sudah ada versi secondnya. Walaupun sebenarnya kalau dibilang mobil baru, ini masih sangat-sangat baru. Karena odometernya baru tercatat di angka 2000-an kilometer. Yang mana pemilik sebelumnya itu kayaknya cuman kepo atau sekedar ya udahlah, yang penting beli dulu aja. Bagaimana sensasinya itu urusan belakangan, dan ternyata langsung dijual oleh pemilik sebelumnya dan akhirnya bisa diceritakan untuk teman-teman belanja mobil semua. Dan ini dia sebuah Toyota Innova Zenix paling murah teman-teman. Kalau teman-teman beli ke dealer Toyota, ini adalah varian terendah, yaitu tipe G dengan mesin bensin. Ada apa aja nih yang ditawarkan dengan mobil yang harganya 400 jutaan? Kita lihat di depannya. Banyak yang mencibir atau banyak yang mengkritik kenapa mobil 400 juta itu depannya itu seperti terlihat mobil 200 jutaan ya, karena polos sekali. Ya memang saya sendiri setuju, kayak di depannya itu mobil-mobil basic teman-teman, yang mana di sini gede banget ya untuk bentuk honeycomb-nya tapi nggak bolong, yang biasanya itu diberikan sebuah fog lamp atau DRL. Jadi ada bagian yang terlihat kurang sedap dipandang mata. Walaupun sebenarnya untuk tipe G ini juga teknologinya masih sama persis seperti tipe Q Hybrid, yang mana tipe tertinggi. Headlampnya sudah menggunakan LED multi reflektor. Jadi untuk teknologi perlampuan, headlampnya itu sama varian paling murah ataupun varian paling tinggi. Tapi sayangnya untuk yang tipe G ini, seperti yang udah saya bilang, di sini nggak ada fog lamp. Dan kalau yang varian Q Modelista itu ada DRL di bagian sini teman-teman. Tapi di sini kosong. Untuk varian G dan varian V juga sama, kosong. Nah, di tengahnya kalau varian Q itu ada sebuah fog lamp teman-teman, kecil di sini, tapi di sini kosong lagi-lagi. Nah, ini juga perbedaannya. Kalau yang varian V dan varian Q ini dikasih warna hitam, tapi kalau untuk varian G sewarna body. Kayak gini tampilan depannya. Tapi tenang aja teman-teman, karena untuk mobil ini walaupun paling basic, tapi diberikan juga mesin baru yang juga sama digunakan di versi atau tipe V-nya. Kita langsung lihat mesin. Kita intip ruangan mesinnya. Dia mesinnya baru teman-teman. Jika dibandingkan dengan Innova yang reborn ya, dia punya kode mesin baru. Wow, ini kap mesinnya berat sekali. Dan iya, ini dia ruangan mesin dari Innova Zenix bensin 2000 cc 4 silinder, yang terlihat ini kecil sekali ya mengisi ruang engine atau engine bay-nya. Tapi it's okay, karena penampakan mesin itu nggak penting, yang penting performa dan tenaga yang ditawarkan. Mesin 2000 cc dari sebuah Innova Zenix tipe G ataupun tipe V ya, tipe bensinnya, dia itu memiliki tenaga yang cukup mumpuni di atas kertas di 174 PS atau 172 HP, dan torsinya untuk mesin non-hybrid ini di angka 204 Nm. Berbeda dengan mesin hybridnya, yang mana mesin hybridnya itu tenaganya memang lebih kecil untuk versi bensin, hanya di 141 aja, dan torsinya juga di 170-an. Tapi dia ada motor listrik bro, lagi-lagi yang bisa menambahkan tenaganya di angka 100-an HP lagi, dan torsinya ditambah 200 Nm lagi.
Tapi rasanya untuk mesin bensin di atas kertas sudah cukup mumpuni untuk menghala segala kontur jalan. Nah, yang menjadi perdebatan dan kritik adalah mobil ini sekarang dipadukan dengan transmisi CVT teman-teman, bukan lagi torque converter 5 percepatan ke 2 roda depan. Innova bukan lagi penggerak belakang teman-teman, tapi sudah berubah menjadi penggerak roda depan. Tapi lagi-lagi memang harus bertransformasi sehingga mesin modern ini pastinya lebih efisien menyalurkan tenaganya ke 2 roda depan di bagian depan. Sip, kayak gitu. Di atas belum ada peredamnya, masih tuas tangkai biasa, dan ya kayak gini aja teman-teman ya. Lagi-lagi ini adalah mesin dari sebuah Innova yang mana menurut riset dari media untuk konsumsi bahan bakarnya mobil ini sama seperti Innova Reborn yang dalam kota mampu mencatatkan di angka 10 km per liter, dan untuk keluar kota mobil ini lebih efisien sedikit di angka 14 km per liter. Sip, kita ke samping sekarang, kita lihat. Terlihat banget kalau ini adalah sebuah mobil paling rendah kastanya atau tipe paling basic ya. Seperti velgnya teman-teman. Untuk Zenix tipe G ini hanya dibekali dengan velg berukuran 16 inci saja. Tipe V naik satu tingkat yaitu 17 inci, dan tipe Q yang paling tinggi naik 18 inci. Dan untuk tipe G ini juga warnanya masih seperti mobil-mobil yang keluar tahun 2012 ya. Belum memadukan warna two-tone atau apapun itu, padahal mengingat harga mobil ini sudah 400 jutaan. Ya, velgnya hanya satu warna aja, warna silver polish yang dibekali dengan ban ukuran 205 aspek rasio 55, ring 16. Dan menariknya adalah mobil ini bertambah dimensinya. Dari Venturer itu bertambah gemuk, panjang, dan lebar. Karena untuk dimensi panjangnya di angka 4780 mm yang membuat mobil ini terlihat lebih besar ya. Kalau disandingkan dengan ukuran Pajero itu kurang lebih mirip-mirip teman-teman. Mobil ini mengambil bahasa desain yang dinamakan adalah semi crossover sehingga tampilannya makin berotot. Jadi selain dimensi yang membesar, tapi memang bodi yang diberikan di Zenix ini juga terlihat membesar teman-teman. Overfendernya besar sampai belakang nih overfendernya. Ada tarikan garis dari mulai pintu depan sampai dengan pintu belakang yang terlihat makin gagah walaupun ini sebuah MPV. Dan juga anehnya teman-teman ya, ini MPV tapi dibekali dengan ini overfender warna hitam yang memanjang dari bagian roda depan sampai dengan bagian roda belakang gitu. Ini adalah ciri khas sebuah mobil SUV, tapi lagi-lagi karena Toyota bilang mobil ini adalah semi SUV sehingga dikasihlah kesan gagah seperti itu. Untuk ground clearance, walaupun ini sebuah MPV tapi dia cukup tinggi di angka 185 mm. Ini untuk spionnya. Nah, sayangnya teman-teman, tadi ketika saya naik mobil ini ya, saya ingin membuka spion. Di dalam itu belum ada tombol auto retract mirror. Jadi spionnya belum bisa dilipat secara otomatis dari bagian dalam. Jadi sama seperti sebuah Toyota Carry bro, yang bisa dilipat secara manual seperti ini. Sayang sekali Zenix. Sudah keyless smart key pastinya, di atas ini belum ada roof railnya karena ini varian G. Oh, yang menarik adalah ini. Untuk bagian pengereman dia lengkap ya, walaupun tipe paling basic, tapi sudah diberikan 4 buah cakram untuk rodanya, dan juga fitur keselamatannya lengkap, ada ABS, EBD brake assist, hill start assist juga hadir untuk Zenix tipe G dengan mesin bensin ini. Oke, sekarang kita ke belakang sedikit, lalu akhirnya kita lompat ke kabin bagian dalam. Let's go, kita lihat. Bentuk belakang Innova Zenix, yang mana di belakang sini juga banyak sekali mendapat kritik atau pendapat-pendapat yang tidak mengenakan kuping. Karena saya sendiri ya, melihat mobil ini pertama kali itu serasa seperti sebuah Toyota Rush yang diberikan steroid atau diberikan penggemuk gitu ya, sehingga tampilannya makin berotot. Lampu belakangnya ini yang mencirikan sebagai sebuah Toyota Rush. Tapi lagi-lagi kepada selera teman-teman semua, dan bisa dibilang ganteng karena mobil ini diberikan teknologi terbaru yang membuatnya juga makin terlihat modern. Nah, di bagian belakang tipe G bensin ini basic lagi-lagi karena ini belum mendapat body kit dari modelista, sehingga di bagian bawah itu belum diberikan bumper model modelista teman-teman yang masih hitam seperti ini. Tapi ada 2 buah sensor parkir dan juga dia mendapat 1 buah kamera mundur. Yang nanti citranya kita kasih lihat di bagian dalam. Nah, untuk tipe G bensin ini di atas ini ada sebuah garnish chrome yang memanjang, lampunya LED untuk lampu malam dan lampu stopnya. Tapi sayangnya untuk mobil ini kalah seperti Toyota Avanza tipe G
Yang mana Avanza aja untuk lampu sennya sudah LED, tapi Zenix masih lampu bohlam teman-teman. Begitu pula dengan lampu mundurnya, masih bohlam, sayang sekali. Nah, di kaca bagian belakang juga tipe G ini belum diberikan defogger kaca belakang, tapi di atasnya sudah ada high mount stop lamp dan juga ada wipernya. Sekarang kita buka bagasinya. Bagasinya juga masih manual teman-teman ya, tidak seperti Q yang sudah power tailgate dan juga bisa pakai voice command. Basic lagi-lagi nggak apa-apa. Dan ini ruangan bagasinya. Wow, besar loh teman-teman. Ini besar banget. Dan di bawah sini juga ada kompartemen tambahan yang kita copot. Kita lagi bersihin mobilnya. Nah teman-teman lihat di sini ada bolong 2 yang mana dia headrest bagian tengahnya ini bisa dicopot dan dipasang seperti sebuah Toyota Foxy dan juga Fortuner gitu ya. Fungsinya apa? Kalau nggak ada headrest gini, sehingga bagasinya itu bisa teman-teman ekspansi menjadi bagasi yang ya kayak gini. Jadi bagasi yang rata lantai. Nah, kalau rata lantai seperti ini pastinya bertambah ruangan volume bagasinya dan tambah luas. Ini gede banget nih untuk ruangan bagasi dari Innova Zenix. Oke, kita naikkan lagi. Sip. Nah, sekarang kita pasang headrest belakangnya. Nah, jadi kalau posisinya headrest terpasang seperti ini, ada 3 buah. Karena selanjutnya saya akan menceritakan kabin baris ketiga, kedua, dan pertama dari sebuah Innova Zenix. Langsung aja kita intip kabinnya. Wow, selamat datang di kabin baris ketiga dari Innova Zenix. Ini teman-teman yang saya suka dari sebuah Toyota. Penggunaan sasis TNGAC yang juga menambah panjang dari wheelbase-nya membuat ruangan di baris ketiga ini, wow, ini luas sekali bro. Dijamin kalian gak bakal kesempitan ya duduk di kabin baris ketiga dari Innova Zenix. Dan itulah kelebihan Toyota. Hal-hal fundamental seperti ini tidak ditinggalkan atau tidak dikesampingkan oleh Toyota. Jadi duduknya juga lebih nyaman gitu ya untuk kelegaan ruang kabin baris ketiga ini. Ini teman-teman, kursinya walaupun kalian lihatnya tegak sekali ya, tapi tenang aja karena kursi ini bisa direbahkan ada beberapa tingkat dan tergantung mood kalian semua. Jadi mau tegak begini bisa tuh ya, mau yang kayak tadi bisa, dan kalau mau lebih santai bisa paling rebah segini teman-teman. Wow, ini kalau paling rebah begini lihat, tambah nyaman pastinya ya. Dan kalau posisi standar seperti ini teman-teman, ini kita ukur ya untuk legroomnya di baris ketiga ini. Ini di depan udah saya set juga, nggak terlalu mentok, padahal di depan teman-teman masih ada sekitar 10 jari lagi saya set tadi. Dan wow, ini ada kurang lebih di 6 jari lagi. Sehingga untuk saya ya yang memiliki tinggi 185 cm, ini masih sangat luas dan nyaman sekali. Jadi bisa dikatakan untuk orang dewasa pun Zenix di kursi baris ketiga masih nyaman bro, aman banget. Itulah kelebihan sebuah Toyota Innova. Nah, di belakang sini juga proper untuk 3 orang penumpang karena Zenix memberikan 3 buah headrest yang ini juga adjustable ya, bisa dinaikkan, ini bisa dinaikkan dan bisa dinaikkan. Dan seat beltnya juga ada 3 titik untuk 3 orang penumpang teman-teman. Nih, jadi seat belt tengahnya ada di sini nih. Jadi aman banget dan nyaman pastinya. Nah, di sini juga ada pegangan tangan teman-teman. Di sini ada 2 buah cup holder, kompartemen terbuka, dan 1 buah soket lighter 12 volt mengisi daya gadget teman-teman semua. AC-nya ada 2 buah blower di bagian kiri kanannya. Walaupun tidak terlalu ke belakang, tapi di sini rasanya juga masih sangat dingin sekali. Jadi untuk berpergian keluar kota dengan Zenix tipe terendah atau tipe termurah ini, ayo aja, nyaman banget bro, asli. Oke, sekarang di belakang sudah nyaman, apakah di depan juga lebih nyaman? Coba kita langsung buktikan. Ya oke lah ya, nutup pintunya juga seakan memberikan kesan pede. Bek. Sip. Ini seperti yang udah saya bilang, kalau ada jeda di kamera situ memang ini sesuai dengan posisi yang sudah saya berikan tadi di kursi belakang. Jadi bisa seluas itu karena di depan udah saya cukup majuin, walaupun belum mentok-mentok banget teman-teman. Ini masih ada 6 jari lagi kurang lebih, sama seperti di belakang. Dan
masih cukup nyaman pastinya. Ini masih bisa dimajuin lagi kalau di belakang berebutan gitu ya, berantem. Tenang aja, di sini bisa ngalah, kita majuin lagi. Tuh, jadi masih bisa dimajuin lagi, jadi mentok nih. Di depan udah saya set dengan posisi berkendara saya dengan tinggi 185 cm. Kalau begini mentok nggak nyaman, tapi di belakang luas sekali. Tapi kalau di belakang nggak ada penumpang, wow, lihat, kita mundurin. Wow, ini suka banget, serius. Mobil lega seperti ini tuh saya suka, karena memang saya memiliki tinggi yang cukup panjang ya, 185 cm, jadi kursi harus proper. Ini tapi Zenix seperti naik sebuah apart, teman-teman. Luas sekali, jadi kalau teman-teman mau menggantungkan kaki seperti ini rasanya masih cukup nyaman ya. Sayangnya untuk tipe G ini belum diberikan captain seat di bagian kiri kanannya, tidak seperti tipe Q Hybrid. Nah, sekarang kita bahas satu persatu fitur yang ditawarkan di tipe paling basic ini, yang mana untuk kursinya dia masih fabric, teman-teman. Ada dua motif, di tengah sini warnanya coklat, kiri kanannya warna hitam, dan empuk kursinya, cukup diapresiasi. Kursi belakang pun tadi empuk sekali. Dan rasanya ini material yang cukup kuat ya, dan cukup baik nih diberikan Toyota. Nah, untuk tipe G ini belum mendapatkan ini, teman-teman, sebuah armrest dan cup holder biasanya di tengah. Tipe V udah dapat, dan tipe Q udah dapat. Tipe Q malah sudah dapat captain seat. Tapi di belakang sini fiturnya juga cukup memanjakan, karena AC-nya seperti yang udah saya bilang tadi, ada 4 buah di bagian kabin baris 2 dan 3 yang bisa diatur lewat tombol di bagian tengah sini, teman-teman. Di bawahnya ada soket USB Type-C, teman-teman. Jadi kalau teman-teman chargernya masih pakai USB Type A, ganti upgrade kalau pakai Zenix Type-C, bro. Semuanya Type-C, kayak Mercedes-Benz, keren banget. Tapi sayangnya untuk tipe G ini dia belum mendapatkan fitur utama dari Zenix yang tipe V dan tipe Q, yaitu sebuah panoramik di bagian atapnya. Jadi ini atapnya masih basic, warnanya silver seperti ini ya. It's okay kalau teman-teman memang tidak perlu fitur panoramik, ini juga masih cukup mewah dan pastinya lega sekali. Nice, ruangan kabin yang diberikan Zenix sangat patut untuk diapresiasi. Kita langsung lompat ke bagian cockpitnya, let's go. Wow, selamat datang di kabin depan dari Innova Zenix. Ya, mungkin teman-teman udah banyak melihat review dari rekan-rekan media ya, yang memuji dashboard atau tampilan kabin depan dari sebuah Innova terbaru. Yap, saya sendiri pun sangat suka ya, karena kesannya itu modern dan mewah. Sekarang kita hidupkan mobil ya. Sebelumnya saya pengen tunjukin look kuncinya, teman-teman. Kayak gini kuncinya, teman-teman. Warna hitam. Kita hidupkan saja. Ada engine start stop di bagian kiri. Jadi suara khas Toyota Innova yang reborn ataupun yang sebelum reborn itu ditinggalkan, teman-teman. Ini lebih halus untuk starternya. Sekarang kita hidupkan dulu AC-nya, karena hari ini cukup panas ya. Oke, yang paling utama adalah posisi mengendarai dulu. Seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa posisi berkendara di mobil ini masih sama. Saya set dengan posisi berkendara ideal saya. Ya, ini cukup nyaman ya, dan mobil ini lagi-lagi memberikan visibilitas yang cukup baik. Di depan itu terasa kacanya besar, dan yang unik adalah karena kap mesinnya berundak, sehingga kalau kalian lihat di depan begitu, teman-teman, ada sebuah undakan gitu ya, membuat kalian tuh menaiki sebuah mobil SUV yang tangguh dan besar gitu, padahal teman-teman lagi membawa sebuah Toyota Innova Zenix gitu ya. Untuk setirnya juga ada teleskopik, dan juga ada tilt yang memudahkan teman-teman mencari posisi berkendara secara lebih proper atau secara lebih ideal. Oke, untuk tipe basic ini sayangnya untuk setirnya dia sudah diberikan setir model terbaru ya, tapi masih terlihat sangat kosongan, teman-teman. Di bagian kiri ini untuk mengatur head unit, di bagian tengah yang ukurannya hanya 8 inci saja, dan di kanan sini untuk cruise controlnya masih absen karena memang tipe G ini belum dibekali dengan fitur cruise control. Tapi untuk headlampnya dia sudah auto, teman-teman. Untuk wipernya tapi sayangnya belum auto, masih manual. Dan yang saya disayangkan juga di sini masih kosong semua, teman-teman. Biasanya di sini ada pencetatan untuk power back door gitu ya, dan juga untuk membuka dan menutup kaca spionnya. Seperti yang udah saya bilang di depan, bahwa kaca spion dari Innova Zenix tipe G ini belum dilengkapi dengan fitur auto retract mirror. Sangat disayangkan. Tapi tenang aja, karena kaca jendela dari mobil ini semuanya sudah all auto, up and down, teman-teman.
Jadi nice lah, ada fitur itu tapi menghilangkan fitur auto retract mirror. Oke, setirnya sudah, ini belum dilapis kulit. Dan sekarang kita bahas instrumen clusternya. Instrumen clusternya mobil ini beda seperti tipe V. Ini masih didominasi dengan 2 buah dial yang analog teman-teman, sederhana sekali. Tapi di tengahnya ada 1 buah instrumen atau multi information display yang sudah full color. Ada konsumsi bahan bakar rata-rata 7,8 per 100 kilo. Lalu untuk mode Econ dan real time speedometer. Lalu kita ke kanan lagi ada ini trip A trip B waktu mengemudi. Lalu ada pengaturan ini teman-teman, pengaturan jam, pengaturan kendaraan itu ada. Oke, kayak gitu untuk multi information display-nya sederhana tapi sudah full color, yang mana mobil ini odometernya tercatat di angka 2305 km saja. Sangat kecil. Ke tengah. Nah, ini yang cukup disayangkan ya teman-teman ya, karena mobil ini head unitnya masih berbagi dengan head unit Avanza gitu. Jadi sama kurang lebih nih head unitnya. Dia sudah ada pengingat tanggal ganjil dan genap seperti mobil-mobil Toyota pada umumnya. Tapi mobil ini kerennya sudah bisa menyambungkan Android Auto dan Apple CarPlay juga ada teman-teman di head unit ini. Dan juga bisa mengecek saldo e-money teman-teman semua. Di sini ada 2 pilihan, ada flash dan juga ada e-money. Nice. Ada fitur NFC-nya berarti ya. Kita home lagi, ada status kendaraan, ini ada jam, ada kompas, dan juga ada ketinggian. Wow, ini fitur off-road yang cukup oke. Ada fitur kemiringan juga nih, berapa derajat miring mobilnya. Keren banget. Dan juga dia sudah memiliki kamera mundur yang lagi-lagi bisa di roasting teman-teman. Karena kejernihan atau resolusi yang ditawarkan dari kamera mundur Genix ini buruk. Dan ya yang penting adalah. Dan di sini ada tombol-tombol AC yang digital. Di AC-nya juga sudah climate control teman-teman. Di bawahnya ini tipe G ini banyak tombol-tombol kosong ya. Ini untuk EV mode harusnya di sini. Rem parkir sudah elektrik, ada fitur auto hold, ada eco mode, dan ada tombol untuk mematikan traction control atau stability control dari mobil ini. Nah, karena mobil ini CVT ya, jadi sudah ada fitur Triptonic juga teman-teman untuk persnelingnya. Nice. Kita ke belakang, 2 buah soket lagi, Type C, bisa mengecas gadget, nggak usah berebutan kiri kanannya. 2 buah cup holder kiri kanan, dan ini juga yang harus dikritik ya teman-teman, karena dia ada 1 buah tempat penyimpanan ya, tapi bukanya hanya untuk bagian driver aja. Nah, kita ke atas nih teman-teman. Ini warna hitam, dia lampunya juga masih kuning. Dan sun visor-nya teman-teman, kita buka. Wah, sun visor-nya belum ada vanity mirror, apalagi lampunya. Jadi benar-benar basic sekali. Spionnya juga seperti ini, belum elektrokromatik, masih day and night view biasa. Airbag ada 2 buah, dan untuk material dashboard sampai dengan belakang nih, door panel untuk tipe G bensin ini ada 2 buah nih. Warnanya teman-teman ada coklat dan warna hitam, tapi semua materialnya dilapis dengan material keras alias material hard plastik. Nah, di bagian sini ada 1 buah cup holder ya, kiri kanan nih, yang berfungsi cup holdernya itu untuk mendinginkan minuman teman-teman semua, karena di depan blower AC. Ada 1 buah soket lighter 12 volt dan 1 block boxnya di bagian tengah. Belum soft opening. Rasanya seperti itu aja untuk Innova Zenix tipe G bensin, yang lagi-lagi sama seperti di depan. Untuk di bagian dalam walaupun tidak buruk-buruk banget, tapi masih terasa bahwa mobil ini memang tipe paling rendah atau paling basic. Berapa harganya untuk versi secondnya tahun 2023 dengan kilometer 2300? Kita lanjut bahas di depan. Sampai di akhir video, kesimpulannya, kalau teman-teman mungkin sedang pengen mengupgrade Innova Reborn teman-teman semua ke sebuah seri terbaru atau Innova Zenix, worth it teman-teman. Karena memang untuk rasa berkendara itu beda jauh jika dibandingkan dengan yang Reborn. Mobil ini lebih antep, lebih enak. Kabinnya pastinya lebih modern teman-teman, karena sudah memiliki instrumen yang beda-beda semua. Lebih up to date, dan mobil ini lagi-lagi sebuah Innova yang harganya akan bertahan juga. Nice banget untuk Innova. Tapi sedikit saran mungkin ya, mungkin bisa diperbaiki antara penambahan beberapa aksesoris yang membuat tampilannya nggak terlalu basic seperti ini. Tapi itu lagi-lagi terserah, atau lagi-lagi kembali kepada pilihan konsumen masing-masing. Nah, mobil ini seperti yang udah saya bilang bahwa pada saat barunya
pada saat launching dihargain di angka 411 juta ya. Tapi di bulan Januari ini sudah mengalami update harga. Tadi saya baca sedikit price list dari Toyota resmi di angka 419 juta. Dan itu merupakan harga yang cukup mahal ya. Nah, teman-teman kalau sedang mencari Zenix, tapi katanya mobil ini juga inden, nggak mau inden, ready, langsung bisa dibawa pulang, ambil unit yang kita jual aja. Karena ini merupakan sebuah Innova Zenix tipe G bensin tahun 2023 dengan odometer 2000 yang kita jual harganya 399 juta aja. Nego pastinya bos, aman banget. Nah untuk teman-teman yang pengen beli dengan metode cicilan, silahkan DP di angka 175 juta dengan angsuran terendah bisa di angka 6.600.000 rupiah. Ada selisih harga kurang lebih 20 juta jika dibandingkan dengan barunya. Demikian teman-teman, review singkat dari sebuah Innova Zenix tipe G bensin tahun 2023, warna putih yang ready dibelanja mobil. Dan bagaimana menurut teman-teman semua pendapatnya mengenai Zenix ini? Atau punya pendapat yang fenomenal, coba silakan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Kita lanjut jalan-jalan pakai Zenix. Dadah!